Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul azam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-akram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi arqal umam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ati'u wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Bapak yang paling pantas kita ucapkan di siang hari ini, kecuali rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkatnya kita bisa hadir di tempat ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Tuhan. Kalau kita berbicara tentang mengenai bahasa Tuhan, maka secara otomatis kita akan berbicara mengenai bahasa realitas. Karena bahasa Tuhan sama dengan bahasa realitas, maka artinya secara otomatis kita memahami bahasa Tuhan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Landasannya apa? Kita bisa lihat pada Al-Quran, surah Al-Fusilat, surah Fusilat ayat 53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatibu tabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yukaffir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Maknanya apa? Bahwasanya kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan di dalam diri mereka sendiri. Hadirin sidang umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui realitas yang kita jalani saat ini, melalui setiap kesedihan kita, kemudian setiap kebahagiaan yang kita alami, setiap kekecewaan, kegelisahan, dan seterusnya, artinya Tuhan berbicara kepada kita, atau Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita. Tinggal masalahnya adalah bagaimana cara kita untuk membaca pesan-pesannya ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara membacanya itu tidak lain adalah melalui ilham alias petunjuk hidayah, atau kalau yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW namanya adalah wahyu. Apakah ketika Nabi itu pertama kali menerima wahyu atau menerima ayat Al-Quran yang pertama, ayat itu turun begitu saja? Tentu saja tidak. Ayat yang pertama ini turun ketika Nabi itu melakukan yang namanya perenungan. Nabi menyendiri di dalam gua Hira. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, mengapa Nabi kita kala itu melakukan perenungan? Jawabannya adalah tidak lain karena trigger daripada realitas itu sendiri. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Realitas daripada penduduk Mekah yang pada saat itu sangat rusak moralnya. Maka kalau kemudian kita ingin memahami bahasa Tuhan, kita ingin mengerti apa perintah dan juga tugas yang Allah berikan kepada kita, maka disitulah kita harus melakukan yang namanya uzlah.
Apa itu uzlah? Yaitu uzlah? Yaitu menghilang, titik keheningan, atau yang disebut hingga pada akhirnya lewat titik keheningan tersebut kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah siklus kehidupan yang kita alami di alam semesta ini. Realitas akan membawa kita kepada perenungan. Perenungan akan membawa kita kepada ilham, dan ilham akan menunjukkan kepada kita Al-Quran, alias petunjuk, alias pedoman hidup. Maka yang harus kita jalankan seumur hidup kita sepanjang ini, itu berada di alam dunia ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wa inna hasanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسقينا وزورنا من المصطفى مولانا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yashkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.